Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep dasar induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika itu adalah salah satu metode pembuktian rumus atau pernyataan matematika. Atau juga dapat kita artikan sebagai suatu metode pembuktian terhadap suatu pernyataan apakah pernyataan tersebut akan berlaku untuk setiap kasus. Selanjutnya ada prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika ini nanti akan kita gunakan sebagai langkah-langkah untuk menyelesaikan atau membuktikan suatu soal. Nah, langkahnya ada sebagai berikut. Misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, maka Pn akan bernilai benar jika memenuhi langkah-langkah berikut. Di sini ada dua langkah, yaitu langkah dasar dan langkah induksi. Pada langkah dasar, kita akan membuktikan bahwa Pn itu bernilai benar untuk n sama dengan 1. Kemudian dilanjutkan ke langkah 2, yaitu diasumsikan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k. Jika sudah terbukti benar, maka kita akan melanjutkan dengan membuktikan bahwa Pn juga bernilai benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, sehingga nanti kita akan mendapatkan kesimpulan Pn terbukti benar untuk setiap n bilangan asli karena telah memenuhi syarat-syarat Pn benar untuk n sama dengan 1, n sama dengan k, dan n sama dengan k plus 1. Adapun model pernyataan matematis terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan matematis berupa barisan, pernyataan matematis berupa ketidaksamaan, dan pernyataan matematis berupa keterbagian. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan sampai pada pernyataan matematis berupa barisan saja. Langsung saja, ini adalah contoh soal mengenai pernyataan barisan. Maksud saya pernyataan matematis berupa barisan. Di sini tampak pernyataan matematisnya berbentuk suatu barisan. Nah, kita akan menggunakan prinsip induksi matematika tadi untuk menyelesaikan soal ini. Berarti yang pertama itu langkah dasar. Itu ada pembuktian. Kita akan membuktikan Pn itu bernilai benar untuk n sama dengan 1. Nah, di sini perhatikan ini adalah Pn-nya. Nah, untuk n-nya ini akan kita ganti dengan 1. Berarti Pn-nya ini kita ambil yang belakangnya saja untuk memudahkan. Berarti ditulis ulang 2n dikurangi 1 sama dengan n kuadrat. Sudah. Kemudian ini kan syaratnya n sama dengan 1. Berarti semua yang ada n-nya kita ganti dengan 1. Berarti di sini diganti jadi P1. Itu adalah 2 dikali n. N-nya ini dikali 1. Karena ini n berarti n-nya diganti 1. Berarti 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan ini n kuadrat, berarti n-nya kita ganti 1, berarti 1 kuadrat. Berarti hasilnya 2 dikali 1 itu 2, dikurangi 1 sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti ruas kiri ini dan ruas kanan ini sama-sama bernilai 1, yaitu terbukti benar. Sehingga Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Berarti kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu langkah induksi. Pertama, kita akan mengasumsikan dulu bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan k. Nah, Pn ini tadi akan kita substitusikan n-nya menjadi k. Berarti semua yang ada n di sini kita ganti dengan k. Berarti di sini ditulis ulang 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Kemudian ditambah di sini 2n. N-nya kita ganti dengan k, berarti 2k dikurangi 1 sama dengan di sini ada n kuadrat, berarti n-nya kita ganti k sama dengan k kuadrat. Berarti Pn ini kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Sehingga kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuktikan bahwa Pn itu bernilai benar juga untuk n sama dengan k plus 1. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mendapatkan bahwa Pk itu seperti ini ya bentuknya setelah kita substitusikan n-nya menjadi k. Nah, sekarang karena kita akan menggantikan n-nya dengan k plus 1, kita tulis P k plus 1, tulis ulang, tulis ini. Sampai sini kita tulis ulang di sini. Sudah. Ini k-nya. Kemudian k plus 1, kita untuk n-nya ditambah k plus 1, berarti k plus 1, berarti kita tambah 1 lagi. Yang kita tulis ada yang paling belakang, 2k min 1 ini. Tapi karena ini mintanya n-nya diganti k plus 1, maka k yang
di sini akan kita ganti dengan K plus 1. Berarti langsung 2 dikali K plus 1 dikurangi 1. Sama dengan di sini ada K kuadrat. K kuadrat. Berarti ada K ini kita ganti dengan K plus 1. Berarti K plus 1 kuadrat. Sudah. Kemudian ini tadi kan 1 plus 3 dan seterusnya ini kan sama dengan K kuadrat. Berarti kita tulis langsung K kuadrat ditambah, selesaikan ini. 2 dikali K, 2K ditambah 2 dikali 1, 2 dikurangi 1. Sama dengan 11 ini. K plus 1 kuadrat itu sama dengan K plus 1 dikali K plus 1. Berarti K kuadratnya turun. Selesaikan yang di dalam kurung. 2K ditambah 2 dikurangi 1 berarti 2K. Karena tidak ada pasangannya langsung saja 2K ditambah 2 dikurangi 1. 1 sama dengan, kita selesaikan perkalian ini. K dikali K, K kuadrat. K dikali 1K. 1 dikali K, K. 1 dikali 1, 1. Nah, karena ini tidak ada yang sejenis, langsung saja turun semua. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan, di sini K kuadrat tidak ada pasangannya, berarti langsung saja K kuadrat ditambah K di sini ada pasangannya sama-sama K, berarti ada K 1K ditambah 1 berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2K ditambah 1. Nah, kita perhatikan di sini ruas kirinya ternyata sama dengan ruas kanannya, sehingga terbukti benar untuk PN N-nya yang sama dengan K plus 1. Nah, karena pada langkah induksi dan langkah dasar tadi terbukti benar semua PN-nya, sehingga dapat disimpulkan PN terbukti benar. Sehingga sampai sini jawabannya. Contoh berikutnya yaitu buktikan bahwa pernyataan ini bernilai benar. Berarti kita sama menggunakan prinsip induksi tadi, induksi matematika. Yang pertama yaitu akan dibuktikan PN bernilai benar untuk N sama dengan 1. Sini kita akan mengambil yang ada N-nya saja. Berarti dari sini sampai sini, berarti kita tulis ulang. Nah, kemudian baru diganti N-nya dengan 1. Semua yang ada N-nya kita ganti 1. N diganti 1 sama dengan N diganti 1. Ini juga N plus 1 jadi 1 plus 1 per 2 diselesaikan sehingga jadi 1 sama dengan 1 dikali 2 per 2 sama dengan 1, sehingga ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama bernilai 1. Karena ruas kiri dan ruas kanannya sama, maka PN ini terbukti benar untuk N sama dengan 1. Kemudian baru kita bisa melanjutkan ke langkah induksi, yaitu dengan cara mengasumsikan bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K. Nah, sebelumnya kita mempunyai barisan PN seperti ini bentuknya. Nah, akan kita gantikan N-nya dengan K. Jadi di PK ini sama, yang ada N-nya kita ganti dengan K, N, berarti ditambah K sama dengan, ini ada N-nya berarti K, di sini juga kali K plus 1 per 2. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa PN itu benar untuk N sama dengan K. Sehingga baru kita bisa membuktikan apakah PN itu juga bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, di sini kita sebelumnya sudah dapat PK-nya seperti ini bentuknya. Sekarang kita mau mengganti PK menjadi K plus 1. Nah, ini PK berarti PK kita tulis ulang. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K. Kita tulis ulang. Terus ditambah satu barisan lagi. Satu barisan yang terakhir yaitu K. Nah, seharusnya di sini kita tulis K. Namun karena K-nya kita substitusi menjadi K plus 1, berarti langsung saja jadi K plus 1 sama dengan, di sini juga K-nya kita ganti K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1 per 2. Nah, ini tadi kan 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya sampai K ini bernilai K dikali K plus 1 per 2, berarti kita tuliskan. Kemudian ditambah ini langsung K plus 1 sama dengan, ini kita selesaikan, jadi ini tetap K plus 1 dikali ini K plus 1 plus 1 sama dengan K plus 2 dibagi 2. Kemudian kita selesaikan perkaliannya ini. Jadi K dikali KK kuadrat ditambah K dikali 1K
per 2 ditambah ini tetap K plus 1 sama dengan kita kalikan ini K dikali K kuadrat, K dikali 2 berarti jadi ditambah 2K ditambah 1 dikali KK ditambah 1 dikali 2, 2 per 2. Nah, ini sama, karena ini bilangan pecahan dan ini tidak, berarti kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 2. Sama dengan sebelah sini berarti per 2, karena di bawah dikali 2 berarti di atasnya juga dikali 2. Itu jadi 2 dikali K plus 1. Sama dengan ini kita selesaikan K kuadrat, tidak ada pasangannya berarti langsung K kuadrat ditambah 2K. Sama-sama punya K berarti 2 ditambah 1, 3K ditambah 2 per 2. Lanjutnya, ini tetap seperti sebelumnya, ini kita kalikan jadinya jadi 2K plus 2 per 2 sama dengan ini sama seperti sebelumnya. Kemudian, ini kita gabungkan agar tidak bingung, karena bawahnya juga sama-sama dibagi 2 per 2 pecahannya. Berarti ini juga sama seperti sebelumnya. Berarti terakhir kita selesaikan perhitungannya, berarti K kuadrat. Tidak ada pasangannya, berarti langsung tulis saja K kuadrat ditambah K dan K. Ada pasangannya, berarti 1 ditambah 2, 3K ditambah 2 per 2. Ini juga K kuadrat ditambah 3K plus 2 per 2. Sehingga ruas kiri itu nilainya sama dengan ruas kanan, berarti PN itu terbukti benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, karena sudah memenuhi kedua langkah tadi, yaitu PN bernilai benar untuk N sama dengan 1, N sama dengan K, dan N sama dengan K plus 1, berarti pernyataan berupa barisan tadi bernilai benar. Baiklah, itu saja. Sekian untuk materi hari ini.